Tuhan, saya berharap saudara di rumah jaga kesehatan, ikut protokol pemerintah, dan jangan keluyuran ya. Tahan, kalau tidak penting jangan keluar ya. Di rumah saja dan kerja di rumah, belajar di rumah ya. God bless you. Dan hari ini saya mau sharing yang terdapat di Wahyu pasal 3 ayat ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Philadelphia, dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun menutup, dan dia menutup dan tidak seorang pun membuka, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka, dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Karena engkau telah memelihara firman ketabahan-Ku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu percobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Berkatilah kami Tuhan yang menyampaikan dan yang mendengar, supaya kami sungguh bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bahwa Wahyu 3 ini ditulis ke gereja Philadelphia. Saya waktu masih muda suka sekali gereja Philadelphia ini, karena gereja Philadelphia adalah gereja yang paling disayangin Tuhan ya, dan dipuji Tuhan, dan karena itu ya kita gedung gereja kita namanya Philadelphia gitu loh ya. Nah, di sini dikatakan, aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat penutup. Saudara sekalian, semakin mendekati hari Tuhan ya, semakin banyak hal-hal yang mengerikan akan telah terjadi. Kita lihat, COVID ini menghancurkan, menggoncang, bukan Asia, bukan Eropa, bukan Amerika. Ya, tahun 98 Asian crisis, economic collapse. Tahun 2008 Amerika dan segalanya collapse. Dan semuanya daerah doang gitu loh, tidak mencakup seluruh dunia. Tetapi COVID kali ini datang sungguh mengerikan. Dan apa yang terjadi? Menghancurkan ekonomi dunia. Dan mereka prediksi angka kematian sebentar lagi akan lebih daripada manusia meninggal waktu di Perang Dunia Kedua. Saudara sekalian, marilah kita sadar, kita manusia ini tidak kuat. Banyak orang berusaha mencari tempat yang aman di dunia ini. Padahal di dunia ini tidak ada tempat yang aman untuk berlindung. Satu-satunya tempat yang aman adalah perlindungan dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita bisa mendapat perlindungan. Hanya di dalam Tuhan yang mengatakan, aku membuka pintu yang aku buka tidak seorang pun dapat menutupnya. Hanya Dia. Saudara sekalian, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang disayangin, dipuji oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan jaminan bagi jemaat ini, yaitu Tuhan akan memelihara mereka pada masa-masa percobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Begitu juga kita hari ini, bukan? Bahwa kita ini dalam percobaan. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan, ya, di PHK, gaji dipotong, usahanya sepi, nggak tahu mau ngapain. Aku mengatakan bahwa tidak gampang ya untuk semua orang saat ini. Dan sama jemaat di Philadelphia, orang yang disayangin, jemaat yang sayang Tuhan, mereka juga ada percobaan. Tuhan tidak berjanji bahwa untuk setiap orang yang cinta pada Dia tidak mengalami percobaan, ataupun percobaan tidak akan menimpa mereka. Tapi Tuhan berjanji akan memelihara kita di dalam percobaan. Tuhan berjanji akan menjaga kita. Tuhan berjanji Dia akan membantu kita mempertahankan, dan tentunya memberikan kita kekuatan dan pertolongan sehingga dapat melewati dengan kemenangan. Inilah janji Tuhan. Tuhan tidak janji tidak ada masalah. Ada masalah, tapi Dia janji Dia akan menolong kita. Haleluya. Apa yang menyebabkan jemaat ini mendapat jaminan yang khusus dari Tuhan? Kenapa
jemaat Philadelphia disayangin Tuhan. Dan Tuhan janji kepada mereka, ya, memelihara mereka. Aku suka mengatakan, kadang-kadang banyak orang ngeluh, kok kenapa sih saya nggak diberkati Tuhan? Kok kenapa sih Tuhan membiarkan begini ini terjadi? Nah, pertanyaan saya adalah, tanyalah diri kamu sendiri. Apakah di dalam kesusahan ini kita mendekatkan dengan Tuhan? Nah, kenapa jemaat Philadelphia begitu istimewa? Ada 2 hal yang menjadikan alasan Tuhan memberikan perkenanannya. Pertama, jemaat di Philadelphia tetap berpegang pada firman Tuhan dalam ketabahan. Sama seperti sekarang kita ini. Di dalam COVID ini, mau nggak kita tabah? Artinya dalam kondisi apapun mereka tetap menaati firman Tuhan, firman kebenaran Tuhan. Kamu bilang, Pastor, it's very hard loh. Yes, aku tahu it's very hard. Marilah kita cinta dia. Kita puji dia. Kita memuji nama dia. Ya, saya mau terus terang saja. Waktu COVID ini terjadi, saya kaget. Begitu banyak perubahan dalam kehidupan, dalam usaha, dalam lifestyle, di dalam gereja. Dan aku juga khawatir sebagai seorang pendeta. Bingung apa yang harus saya lakukan. Tidak bisa ibadah. Dan Tuhan baik. Sekarang kita bisa memilih. Mau tabah atau mau taati atau nggak tabah. Atau mau tidak taat kepada firman Tuhan. Dan saya dengar khotbah. Dan pendeta itu di YouTube, saya suka dengar khotbah tiap hari. Dia bilang, berdoa itu adalah nafas orang Kristen. Di dalam masalah apapun, doa. Dan sesudah itu, saya berubah. Saya punya pola hidup. Of course, kita semuanya comfort zone. Maunya tidur dengan enak. Nggak usah mau bangun pagi. Tapi saya bangun jam 5. Berdoa sebentar, mandi, sarapan. Doa di gereja bersama anak-anak. Sekolah Alkitab. Kita harus mau bayar dengan harga, bertabah, dan juga taati firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetaplah berdoa, pray without ceasing. Karena itu, marilah kita berdoa. Dalam keadaan yang parah apapun, tetap berdoa, seperti jemaat di Philadelphia. Yang kedua, mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Artinya mereka tidak menolak nama Tuhan Yesus, tetap mengakui nama Tuhan Yesus yang benar dan tidak menggantikan nama yang lain. Nama Tuhan Yesus adalah nama yang paling indah di dunia ini. Ya, tidak ada nama yang lain. Jika kita saat ini sudah berada dalam tempat perlindungan Tuhan, tetaplah di situ sampai kedatangan Tuhan Yesus dinyatakan. Apabila belum, saudara sekalian, cepatlah bertindak agar kita tidak menyesal di waktu yang akan datang. Kenapa? Kita hanya only one chance to live. Kita hanya ada satu kesempatan untuk kita hidup. Kita hidup buat Tuhan atau kita tidak hidup buat Tuhan. Kita cinta dia atau kita menyangkal dia. Mari saudara sekalian, saya menghimbau, memberikan semangat kepada saudara sekalian. Marilah kita cinta dia. Karena dia adalah satu-satunya yang mempunyai kuasa atas maut. Dan dia adalah Sang Pencipta dunia dan surga ini. Dan dia sungguh cinta pada engkau dan saya. God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman engkau dan contoh gereja jemaat di Philadelphia yang begitu berarti. Tuhan, bantulah kami Tuhan, supaya kami seperti jemaat Philadelphia. Tuhan, kami mempunyai ketaatan pada firman engkau. Tuhan, tabah Tuhan kepada segala percobaan kami. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau lebih cinta nama engkau. Kami tidak mau menyangkal nama engkau. Kami senantiasa Tuhan memuliakan nama engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, kami mau bertobat. Maafkanlah dosa bangsa kami ini Tuhan. Maafkanlah dosa segala jemaat JSS dan juga hamba engkau sendiri. Supaya kami sungguh bertobat dan ngaku di hadapan engkau, kami butuh engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya
pintu akan dibuka dan tidak ada satu orang pun tutup. Indonesia akan menang. Kita akan menang atas COVID ini.